eh, yang terhormat Bapak Apriwandi selaku dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama dan rekan-rekan teman sekelas yang saya hormati juga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Muhammad Suryana dan saya bersama rekan saya Dani Sumaria akan mempresentasikan tentang the nature of industry. Dan slide yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Oke, next. Yang pertama, struktur pasar. Struktur pasar, market struktur adalah faktor yang mempengaruhi keputusan manajerial, termasuk jumlah perusahaan yang bersaing di pasar, ukuran relatif perusahaan, pertimbangan teknologi dan biaya, kondisi permintaan, dan kemudahan perusahaan. Struktur pasar mengacu pada faktor-faktor seperti jumlah perusahaan yang bersaing di pasar, ukuran relatif perusahaan, konsentrasi, kondisi teknologi dan biaya kondisi permintaan, dan kemudahan perusahaan untuk masuk atau keluar dari industri. Yang next. Ukuran perusahaan. Industri juga dinamis, seiring waktu perubahan strategi pesaing atau perubahan kondisi pasar dapat mengubah posisi relatif perusahaan dalam suatu industri atau berpotensi mengubah kelangsungan hidup industri itu sendiri. Oke. Yang dua, konsentrasi industri. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan derajat penguasaan pasar oleh perusahaan industri yang berada di dalam pasar. Ukuran konsentrasi, rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah bagian dari total penjualan industri yang dihasilkan oleh 4 perusahaan terbesar dalam industri tersebut. Konsentrasi industri. Misalkan saya kasih contohnya S1, S2, S3 dan S4 menunjukkan penjualan 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri dan ST menunjukkan total penjualan semua perusahaan dalam industri tersebut. Rasio konsentrasi 4 perubahan diberikan oleh dan rumus sebagai berikut. C4 sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4 per SR. Secara ekuvalen, rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah jumlah pangsa pasar dari 4 perusahaan teratas. C4 sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4. Oke, next. Konsentrasi industri. Rasio konsentrasi memberikan ukuran yang sangat kasar dari struktur ukuran suatu industri. Indeks Herfindahl-Hirschman HHI adalah jumlah kuadrat pangsa pasar perusahaan dalam industri tertentu dikalikan dengan 10.000 untuk menghilangkan kebutuhan desimal. Misalkan, bagian perusahaan I dari total output pasar adalah WI sama dengan SI per garis miring ST, di mana SI adalah penjualan perusahaan I dan ST adalah total penjualan dalam industri tersebut. Maka indeks Herfindahl-Hirschman adalah HHI sama dengan 10.000 WI2. Oke, next. Keterbatasan konsentrasi industri. Pasar global. 2. Pasar regional, nasional, dan lokal. 3. Industri dan kelas produk. Oke, next. Teknologi.
Di beberapa industri, perusahaan memiliki akses ke teknologi identik dan karenanya memiliki struktur biaya yang serupa. Di industri lain, satu atau dua perusahaan memiliki akses ke teknologi yang tidak tersedia di perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan dengan teknologi unggul memiliki keunggulan dibanding perusahaan lain. Ketika keunggulan teknologi itu signifikan, perusahaan atau perusahaan yang unggul secara teknologi akan melakukan sepenuhnya mendominasi industri tersebut. Nah, dalam poin teknologi tadi mungkin kita sedikit ada poin yang memang tentang kemajuan teknologi itu ya. Contohnya dalam suatu perbankan, perbankan tidak kalah saing dengan teknologinya cashless yang dimana cashless itu sudah tidak melibatkan kartu ATM digital sehingga kartu ATM itu dikurangin agar aplikasi teknologi itu lebih efektif dan efisien. Salah satunya bisa menggunakan kris. Oke, lanjut. Next selanjutnya. Permintaan dan kondisi pasar. Salah satu ukuran elastisitas permintaan industri untuk produk relatif terhadap perusahaan individu adalah indeks Rothschild. Indeks Rothschild memberikan ukuran kepekaan terhadap harga kelompok produk secara keseluruhan relatif terhadap kepekaan kuantitas yang diminta dari suatu perusahaan terhadap perubahan harganya. Indeks Rothschild diberikan R sama dengan IR per IF, di mana IT adalah elastisitas permintaan untuk pasar total dan IF adalah elastisitas permintaan produk dari suatu perusahaan individual. 5. Potensi potensi masuk diberikan di beberapa industri relatif mudah bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Di tempat lain, ini lebih sulit. Keputusan optimal oleh perusahaan dalam suatu industri akan bergantung pada kemudahan perusahaan baru untuk memasuki pasar. Oke, next selanjutnya akan dibawakan oleh sahabat saya, Dani Sumaria. Silakan dilanjutkan, Pak Dani. Terima kasih rekan saya, Saudara Faisal. Baiklah, saya akan menyampaikan paparan selanjutnya yaitu mengenai conduct atau perilaku. Selain perbedaan struktural lintas industri, perilaku perusahaan juga cenderung berbeda antar industri. Beberapa industri membebankan markup yang lebih tinggi daripada industri lain yang mencoba. Beberapa industri lebih rentan terhadap merger atau pengambil alihan daripada yang lain. Selain itu, jumlah yang dibelanjakan untuk periklanan serta penelitian dan pengembangan cenderung bervariasi di berbagai industri. Yang pertama perilaku penetapan harga. Perusahaan di beberapa industri membebankan markup yang lebih tinggi daripada perusahaan industri lain. Untuk mengilustrasikan fakta ini, para ekonom menyebutnya sebagai index learner. Index learner di mana diformulasikan atau dirumuskan yaitu di mana L sama dengan P dikurangi MC per P. Di mana P adalah harga dan MC yaitu marginal cost atau biaya marginal. Jadi indeks learner mengukur selisih antara harga dan biaya marginal sebagai bagian dari harga pokok. Ketika sebuah perusahaan menetapkan harganya sama dengan biaya produksi marginal, indeks learner adalah 0. Konsumen membayar harga atau produk yang persis sama dengan biaya perusahaan untuk memproduksi unit barang lainnya.
Ketika sebuah perusahaan membebankan harga yang lebih tinggi dari biaya marginal, indeks learner mengambil nilai lebih besar dari nol, dengan nilai maksimum yang mungkin adalah kesatuan. Indeks learner memberikan ukuran berapa banyak perusahaan dalam satu industri menaikkan harga mereka di atas biaya marginal. Di mana semakin tinggi indeks learner, semakin besar markup perusahaan. Next. Kegiatan integrasi dan penggabungan atau integration and merger activity. Aktivitas integrasi dan merger juga berbeda antar industri. Integrasi mengacu pada menyatukan sumber daya produktif. Integrasi dapat terjadi melalui merger, di mana dua atau lebih perusahaan yang ada bersatu atau bergabung menjadi satu perusahaan. Integrasi dapat terjadi selama pembentukan suatu perusahaan. Pada dasarnya, integrasi menghasilkan perusahaan yang lebih besar daripada yang akan tanpa adanya integrasi. Merger dapat dihasilkan dari upaya perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi, menuai keuntungan dari skala dan ruang lingkup ekonomi, meningkatkan kekuatan pasar, atau mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar modal. Para ekonom membedakan antara 3 jenis integrasi atau merger, di mana yaitu integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan konglomerasi. Apa itu integrasi vertikal? Yaitu integrasi yang mengacu pada situasi di mana berbagai tahapan dalam produksi satu produk dilakukan di satu perusahaan. Misalkan yaitu pabrikan mobil yang memproduksi bajanya sendiri, menggunakan baja tersebut untuk membuat badan dan mesin mobil. Dan akhirnya menjual mobil yang terintegrasi secara vertikal. Hal ini akan berbeda dengan perusahaan yang membeli badan dan mesin mobil dari perusahaan lain dan kemudian merakit semua suku cadang yang dipasok oleh pemasok yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu integrasi horizontal, yaitu mengacu pada penggabungan produksi produk serupa menjadi satu perusahaan. Misalnya yaitu jika dua perusahaan komputer bergabung menjadi satu perusahaan, integrasi horizontal akan terjadi. Integrasi horizontal melibatkan penggabungan dua atau lebih produk akhir menjadi satu perusahaan. Sedangkan integrasi vertikal melibatkan penggabungan dua atau lebih fase produksi menjadi satu perusahaan. Di sini terlihat perbedaannya yaitu integrasi vertikal yang terjadi karena strategi ini untuk mengurangi biaya transaksi. Alasan utama perusahaan melakukan integrasi horizontal yaitu satu, untuk menikmati penghematan biaya, skala, atau ruang lingkup ekonomi. Dan dua, untuk meningkatkan kekuatan pasar mereka. Selanjutnya yaitu merger konglomerat, yaitu melibatkan integrasi lini produk yang berbeda ke dalam satu perusahaan. Merger konglomerat mirip dengan merger horizontal karena melibatkan penggabungan produk akhir menjadi satu perusahaan. Ini berbeda dari merger horizontal karena produk akhir tidak terkait. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Pesan untuk para manajer jelas, jumlah optimal yang dibelanjakan untuk R&D akan bergantung pada karakteristik industri tempat perusahaan beroperasi. Satu tujuan dalam bab-bab selanjutnya adalah untuk mengkaji faktor-faktor penentu utama pengeluaran R&D atau Research and Development. Jumlah optimal yang dibelanjakan untuk Research and Development akan bergantung pada karakteristik industri tempat perusahaan beroperasi.
Yang selanjutnya yaitu periklanan atau advertising. Ada variasi yang cukup besar di seluruh perusahaan dalam tingkat periklanan yang digunakan. Perusahaan dalam industri makanan seperti Kellogg membelanjakan sekitar 9% dari pendapatan mereka, pendapatan penjualan pada iklan. Sebaliknya perusahaan di industri suku cadang karet dan plastik seperti Goodyear membelanjakan sekitar 2% pendapatan penjualan untuk iklan. Hari ini menunjukkan bahwa ada variasi atau perbedaan tiap perusahaan dalam membelanjakannya untuk biaya periklanan. Next. Untuk selanjutnya yaitu yang termasuk ke dalam kinerja atau performance. Kinerja mengacu pada keuntungan dan kesejahteraan sosial yang dihasilkan dari industri tertentu. Penting bagi manajer masa depan untuk menyadari bahwa keuntungan dan kesejahteraan sosial sangat bervariasi di seluruh industri. Yang pertama, keuntungan atau benefit, yaitu di mana perbedaan keuntungan antar perusahaan dalam industri yang berbeda. Sebagai contoh, penjualan Ford termasuk yang tertinggi di grup. Namun keuntungannya sebagai presentasi penjualan berada di urutan kedua terendah di grup. Sebagai manajer adalah suatu kesalahan apabila percaya bahwa hanya karena perusahaan besar secara otomatis akan memperoleh keuntungan yang besar pula. Yang selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial atau social welfare. Ukuran lain dari kinerja industri adalah jumlah surplus konsumen dan produsen yang dihasilkan di pasar. Jenis kinerja ini sulit diukur. R.E. Dansby dan R.D. Willing telah mengusulkan indeks yang bermanfaat, di mana yaitu indeks kinerja Dansby-Willing atau disingkat DW mengukur berapa banyak kesejahteraan sosial, di mana didefinisikan sebagai jumlah surplus konsumen dan produsen akan meningkat jika perusahaan dalam suatu industri memperluas output dengan cara yang efisien secara sosial. Jika indeks DW untuk suatu industri adalah 0, tidak ada keuntungan yang diperoleh dengan mendorong perusahaan dalam industri tersebut untuk mengubah output mereka. Surplus konsumen dan produsen dimaksimalkan mengingat permintaan industri dan kondisi biaya. Selanjutnya yaitu paradigma struktur perilaku kinerja. Perilaku mengacu pada bagaimana masing-masing perusahaan berperilaku di pasar. Ini melibatkan penetapan harga keputusan, keputusan periklanan, dan keputusan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Di mana faktor-faktor lainnya juga. Kinerja mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dan kesejahteraan sosial yang timbul di pasar. Paradigma struktur perilaku kinerja memandang ketiga aspek industri ini terkait secara integral. Aspek industri yaitu di mana yang pertama yaitu adanya pandangan kausal. Pandangan kausal industri menegaskan bahwa struktur pasar menyebabkan perusahaan berperilaku dengan cara tertentu. Pada gilirannya perilaku ini menyebabkan sumber daya dialokasikan dengan cara tertentu yang mengarah ke kinerja pasar baik atau buruk. 2. Kritik umpan balik. Menurut kritik umpan balik, tidak ada hubungan kausal satu arah antara struktur, perilaku, dan kinerja. Perilaku perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar. Kinerja pasar dapat mempengaruhi perilaku serta struktur pasar. Yang ketiga yaitu kaitannya dengan kerangka 5 kekuatan.
Kerangka kerja 5 kekuatan menunjukkan bahwa 5 kekuatan yang saling terkait mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan berkelanjutan keuntungan industri, di mana kelima kekuatan tersebut yaitu ada faktor entry atau masuknya, 2 kekuatan pemasok input, 3 kekuatan pembeli, keempat persaingan industri, dan yang kelima yaitu pengganti dan pelengkap. Demikian ini bagan bisa kita lihat bersama, yaitu ada variable entry yang meliputi entry cost, speed and adjustment, sunk cost, economies of scale, network effect, reputation and switching cost, and government restraint. Kemudian ada power of input suppliers, industry rivalry, kemudian ada power of buyers, kemudian ada substitutes and complement, di mana kelima variabel ini mempengaruhi pada level growth and sustainability of industry profit. Demikian pemaparan materi chapter 7 mengenai sifat industri ini dari kelompok kami. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.